Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami puji dan kami sembah, karena Engkau adalah Allah pencipta dan Allah yang amat mengasihi kami. Ketika Engkau melihat kami menderita, Engkau mengutus Putramu Yesus Juru Selamat datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini kami akan mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami mampu memaknai kisah sengsara ini, sehingga akhirnya kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, bantulah kami dengan Allah Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman kebenaran-Mu yang selalu disampaikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, atau orang sebut hari di mana kita mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan mengajak kita untuk mengenang, berarti mengingat kembali kisah di mana Yesus itu menderita. Pertanyaan yang muncul, mengapa Yesus mau menderita untuk keselamatan kita? Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca atau dalam renungan-renungan yang kita dengar, kita tahu bahwa Yesus itu rela menderita karena ia taat kepada Allah Bapa, kepada Bapanya sendiri yang mengutusnya ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya, sehingga akhirnya ia rela menderita untuk Anda dan saya. Kalau Yesus mau rela menderita untuk kita, mau sengsara untuk kita, apa yang mesti kita buat untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus itu kepada kita? Saya berpikir bahwa jika kita sadar dan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita telah diselamatkan, maka hal pertama yang mesti kita lakukan yaitu kita bersyukur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya kepada manusia. Ia mengutus putranya datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ungkapan syukur itu mesti kita wujudkan di dalam doa-doa pribadi kita, juga dalam ibadah sabda, lebih-lebih mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi kita sungguh-sungguh mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus, tetapi juga merasakan kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan yaitu kita setia dan taat melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup. Karena sabda Tuhan sering bertabrakan dengan keinginan kita sebagai manusia. Kita mau A, tetapi firman Tuhan mau B. Dan apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan yaitu membiarkan diri kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Hal ini tidak mudah. Tetapi mari kita berusaha untuk merendahkan diri, membiarkan diri dibentuk oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Nah, inilah dua cara yang mesti kita lakukan di dalam hidup sebagai tanda bahwa kita mau membalas kebaikan Tuhan yang Ia berikan kepada kita dengan cara menderita wafat bagi kita. Dan setelah itu Ia bangkit ke surga untuk tinggal bersama Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus ini dan berusaha untuk mengambil makna-makna positif dari kisah sengsara ini. Dan sadarlah bahwa Yesus
rela menderita untuk kita, supaya kita bahagia. Jadi mari kita selalu bersyukur kepadanya, kita mesti setia dan taat pada perintah-perintahnya. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengenang kisah sengsara-Mu. Kami tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus putranya ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Semoga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus amat mengasihi kami sehingga Ia menderita, supaya kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami alami dan selalu setia dan taat kepada Tuhan sebagai tanda balas kasih kami kepada Tuhan yang menderita bagi kami. Bapa, berkatilah kami dengan keluarga kami agar sehat walafiat, dan utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mampu menjalani pekan suci yang akan datang, secara khusus hari suci dengan baik, sehingga akhirnya kami merasa dibebaskan dari salah dan dosa karena kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.